Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Miss Hani. Ya, di video kali ini Miss Hani akan membawakan tentang materi barisan dan deret. Matematika kelas 8 semester 1 masih pada pokok bahasan bab 1 yaitu pola bilangan. Barisan dan deret sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu aritmatika dan geometri. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang aritmatika. Deret aritmatika adalah pola bilangan berderet di dalam matematika. Nah, ilustrasi penggunaan aritmatika, misalnya kalian menabung. Setiap hari kalian menabung dengan besar tabungan 5.000 dan itu kalian lakukan secara teratur rutin setiap hari. Hari pertama kalian menabung Rp5.000, hari kedua nabung lagi Rp5.000, hari ketiga nabung lagi Rp5.000 dan itu kalian lakukan secara rutin setiap harinya dan teratur 5.000 setiap harinya kalian menabung. Tentu uang kalian bertambah banyak kan? Nah, aktivitas menabung kalian itu nominal uangnya membentuk barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika sendiri adalah barisan bilangan yang memiliki pola tetap berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Sama kayak kalian menabung tadi 5.000 setiap harinya. Nah, jadi di barisan aritmatika seperti ini ya, urutannya ada U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN, dimana UN itu adalah urutan ke N atau yang tidak kita ketahui sampai berapa. Dan selisih antara U1, U2, U2 ke U3 itu dinotasikan sebagai B atau selisih atau beda, dan memiliki selisih atau beda yang sama, dimana U itu adalah suku kalau dalam aritmatika, dan di urutan yang pertama itu kita menggunakan notasi A, dan beda atau selisih kita menggunakan B, dan N adalah urutannya. Contoh barisan berikut ini, situ seperti ilustrasi menabung tadi ya. Di hari pertama nabungnya 5.000, di hari kedua nabungnya 5.000 lagi, di hari ketiga nabungnya 5.000 lagi. Jadi di hari pertama itu uang kalian 5.000, di hari kedua uang kalian 10.000, di hari ketiga uang kalian 15.000, dan seterusnya sampai hari keberapa kalian menabung. Dan kita bisa mengidentifikasi dari barisan ini. Nah, barisan bilangan ini dinamakan barisan bilangan aritmatika, dimana untuk suku yang pertama ada 5 atau A-nya 5, dan bedanya atau selisihnya tadi adalah 5.000. Oke, sekarang kita ke rumus dari barisan aritmatika atau rumus suku ke N. Kalian bisa lihat di layar. Di situ ada rumusnya, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Itu adalah rumus suku ke N untuk barisan aritmatika. Nah, kita ambil contoh barisan yang tadi ya. Di sini ada 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya sampai suku ke N. Misalkan gini, rumus ini dipakai ketika misalkan tadi kalian menabung 5.000, 5.000, 5.000 setiap harinya dan rutin, dan kalian ingin mengetahui besar tabungan kalian pada hari ke-15. Nah, kalian mungkin mudah saja menghitung menggunakan jari tangan, tapi bagaimana kalau seandainya kalian ingin mengetahui tabungan kalian, jumlah uang kalian pada hari ke-20 mungkin atau ke-25? Nah, kita bisa menggunakan rumus aritmatika ini. Nah, sekarang lihat di contoh, di sini ada barisan
5, 10, 15, 20, 25 dan sampai UN. Sekarang pertanyaannya adalah tentukan suku ke-15 dari barisan berikut. Nah, langkah pertama, identifikasi dulu suku pertama atau A-nya adalah 5 dan bedanya adalah 5.000 ya. Untuk mencari beda bisa di suku kedua dikurang suku pertama atau suku ketiga dikurang suku kedua. Karena kan aritmatika itu selisihnya tetap, jadi terserah mau mengurangkan suku yang mana, terserah saja. Oke, kita ketahui tadi bedanya 5 ya. Dan UN-nya 15 atau urutan ke-15. Nah, kita mau mencari jumlah uang kita pada hari ke-15, itu ilustrasinya. Nah, jadi caranya kita masukkan saja ke rumus. Rumusnya tadi UN sama dengan A ditambah N-1B. Lalu N-nya kita ganti 15 karena yang dicari adalah urutan ke-15, sama dengan A-nya kita substitusikan, kita ganti menjadi 5 ditambah N-nya kita ganti menjadi 15 dikurang 1 dikali 5, B-nya kita ganti dengan 5, lalu kita jalankan. Nah, lalu kita ketemu hasilnya adalah 75. Jadi, suku ke-15 pada barisan aritmatika berikut ini adalah 75. Sama halnya dengan uang tabungan kalian tadi. Misalkan di hari ke-15 berarti uang tabungan kalian sebesar 75.000. Nah, di aritmatika juga ada rumus untuk mencari jumlah semua barisan. Nah, di rumusnya adalah seperti ini. Jumlah suku ke N pertama, SN. Jadi kita menggunakan simbol S, artinya jumlah semua sukunya. Ya, rumusnya adalah N/2 dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Kita pakai barisan yang tadi ya. Rumus ini dipakai pada ilustrasi seperti ini. Misalkan kalian menabung, kalian ingin menjumlahkan semua hasil tabungan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Bisa saja kita menjumlahkan, misalkan ada 4 barisan. Oke, kita bisa menghitungnya, menjumlahkannya. Tapi bagaimana kalau misalkan kita disuruh menjumlahkan 20 suku? Nah, seperti contoh berikut ini. Di situ tadi ada barisan 5, 10, 15, 25, 20 dan seterusnya. Lalu kita mau menjumlahkannya. Misalkan ada 5 barisan yang akan kita jumlahkan. Oke lah, kita bisa menjumlahkannya, menghitungnya, menambahkannya dengan manual. Nah, tapi bagaimana kalau pertanyaannya seperti ini? Tentukan jumlah suku ke-20 dari barisan. Nah, kalau kita disuruh untuk menjumlahkan ke-20 suku, sementara kita diberi barisan hanya sampai 5. Nah, kita mencari suku-suku berikutnya. Makanya kita menggunakan rumus SN ini. Nah, jadi caranya sama ya kayak tadi. Kita tulis dulu rumusnya. Nah, lalu kita masukkan angka-angkanya, masih sama. A itu masih urutan pertama, B itu adalah beda tetap. N-nya 20 karena dimintanya 20 suku pertama. Oke, kita masukkan angka-angkanya, kita jalankan secara matematika. Kita ketemu hasilnya. Nah, jadi hasilnya adalah jumlah suku ke-20 dari barisan tersebut adalah 1050. Seperti itu. Nah, itu tadi materi dasar tentang barisan aritmatika. Nah, sekarang misalnya akan kasih contoh soal yang biasa dipakai pada materi ini. Contoh soalnya seperti ini. Ya, kita ke contoh soal yang biasa dipakai pada deret aritmatika ya. Soalnya adalah diketahui suatu deret aritmatika dengan suku pertama 10 dan suku ke-6 20.
A. Tentukan beda deret aritmatika tersebut. B. Tuliskan deret aritmatika tersebut. Dan C. Tentukan jumlah 6 suku pertama deret aritmatika tersebut. Jadi langkah pertama adalah kita identifikasi dulu apa yang diketahui dari soal tersebut ya. Di situ terlihat yang diketahui adalah suku pertama dan suku ke-6. Suku pertamanya atau A-nya sama dengan 10, suku ke-6-nya 20. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama mencari beda atau notasi B. Kita menggunakan rumus suku ke N. Kenapa? Karena di soal tidak diberikan suku kedua atau suku yang berurutan ya, hanya suku pertama dan suku ke-6. Jadi kita bisa menggunakan rumus suku ke N. Kita masukkan angka-angkanya, kita jalankan secara matematika, dan kita akan ketemu hasilnya B sama dengan 2. Nah, sekarang menjawab yang bagian B, menuliskan deret aritmatikanya. Jadi kita sudah temukan bedanya 2, selisihnya 2. Jadi kita bisa menuliskan aritmatikanya. Jadi di urutan pertama tadi 10, lalu 10 ditambah 2, jadi di urutan yang kedua ada 12, ditambah 2 lagi, di urutan selanjutnya 14, ditambah 2 lagi, urutan selanjutnya 16, dan seterusnya. Nah, sekarang menentukan jumlah 6 suku pertama deret aritmatika. Jadi seperti ini. Masukkan rumusnya dan masukkan angka-angkanya. Lalu kita akan jalankan secara matematis dan kita akan mendapatkan hasilnya. Ya, kita ke contoh berikutnya. Soal ini juga biasa dipakai pada materi barisan aritmatika. Diketahui suatu barisan aritmatika 2, 6, 10, 14, 18, dan seterusnya sampai UN. Tentukan rumus suku ke N dalam barisan aritmatika tersebut. Jadi soal ini kita mencari bentuk rumusnya ya untuk menentukan suku selanjutnya. Seperti biasa kita identifikasi dulu suku pertamanya berapa. Itu suku pertamanya 2. Terus kita cari bedanya. Bedanya 4, itu didapat dari 6 dikurang 2 atau 10 dikurang 6 juga bisa, atau 14 dikurang 10 juga bisa, karena kan aritmatika bedanya selisihnya itu tetap. Nah, kita temukan 4. Lalu seperti biasa kita masuk ke rumus suku ke N, yaitu A tambah N-1B. Lalu kita masukkan angka-angkanya dan kita akan ketemu rumus. Nah, itu tadi beberapa contoh soal yang biasa dipakai pada materi barisan aritmatika. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang barisan dan deret dari geometri. Selamat belajar dan jangan lupa subscribe channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi, like, share, dan juga komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.